Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقو الإسلام والمسلمين واحفظنا والمسلمين ويسر أمورنا أمور المسلمين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi 'idil adha ibaratan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah, alhamdulillah. Hingga pada kesempatan pagi kali ini di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, kita masih bisa bersama-sama hadir melaksanakan salah satu dari sunnah Rasulullah yang dianjurkan oleh Rasulullah, sunnah muakkadah, melaksanakan sholat Idul Adha. Harapan besar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita pada pagi kali ini. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini mengawali khutbah pada pagi kali ini, khatib berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah. Mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah, tepatnya ayat 4 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Shadaqallahul azim. Kata Allah bahwasanya qad kanat, nyata telah ada lakum bagi kamu semua. Apa itu uswatun hasanah? Suri tauladan, contoh yang baik. Dari siapa? Fi Ibrahim, pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan bukan hanya terdapat pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut langsung dalam Al-Qur'an uswatun hasanah.
Yang pertama adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan hebatnya lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam disandingkan salawat. Setelah salawat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa rahasia yang terkandung dari ini semua? Bahwa Allah ingin menyampaikan ada suatu pelajaran berharga, keteladanan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya yang patut kita cermati, kita pelajari dan kita taati serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu keteladanan dari Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya? Begitu banyak keteladanan yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi paling tidak dalam kesempatan yang baik ini ada satu yang ingin saya sampaikan. Keteladanan Nabiullah Ibrahim, apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya, agar kita semua apabila bisa mengikuti ini, insya Allah Allah selamatkan kita minad dunya ila yaumil qiyamah. Apa itu? Yaitu sifat ridha Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ar-ridha huwa sukunul qalbi bimururil qadha. Ridha itu adalah tenangnya hati, bahagianya hati, lapangnya hati saat menerima ketentuan-ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho tidak lagi bicara akan nikmat saja yang diterima, bukan hanya kesenangan-kesenangan yang Allah berikan, yang mana apabila kita meminta kemudian Allah kabulkan, atau dengan kata lain apa yang Allah takdirkan bersama dengan apa yang kita minta. Tapi ridho adalah menerima sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan keinginan kita, tapi itu Allah berikan, dan ini telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Kita lihat bagaimana peristiwa dari Nabiullah Ibrahim. Singkat dua momen yang saya ingin angkat pada kesempatan yang baik ini. Pertama, saat Nabiullah Ibrahim sudah dikarunia seorang anak yang 86 tahun bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah dengan Siti Sarah, tidak Allah karuniakan anak. Akhirnya dengan keridhaan Siti Sarah, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu betul Nabi Ibrahim menginginkan seorang keturunan karena Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi. Siti Sarah pun ridha untuk berbagi. Akhirnya Nabiullah Ibrahim dipersilakan menikah dengan Siti Hajar. Walhasil lahirlah Ismail alaihi salam. Lihat hadirin, buah dari ridho. Apa janji Allah? Kalau kita ridho atas ketentuan Allah, wahai Ibrahim, kalau engkau ridho atas ketentuanku, maka aku akan berikan sesuatu yang gak pernah terlintas oleh pikiranmu. Akhirnya Siti Sarah, yang bahasa Arabnya dianggap aqil, mandul, tapi Allah karunia anak yang bernama Ishaq alaihi salam. Singkat cerita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Ismail lahir, kemudian Siti Hajar sedang senang-senangnya, datang perintah dari Allah, hai Ibrahim, bawa istrimu Hajar dengan putramu ke suatu tempat. Di mana itu? Inda baitikal muharram, di sisi Baitullah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menyampaikan, dan Siti Hajar yang begitu solehahnya mengikuti tanpa ada tanya-tanya, tidak banyak bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, ikut nurut, patuh, karena tahu apa yang dijalani Ibrahim merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, akhirnya Siti Hajar dengan Ismail ditaruhlah di sebuah lembah, di mana di situ dalam bahasa Al-Qur'an tidak ada pokok kayu, tidak ada tanaman-tanaman yang tumbuh, tidak ada kehidupan, tanda-tanda kehidupan, tidak ada air yang memancar dari situ.
Siti Sarah, Siti Hajar beserta putranya yang sangat dinanti-nanti harus ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dihantarkanlah. Setelah sesampainya dengan membawa perbekalan secukupnya, 3 hari menjelang dapat perintah kembali. Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan, kembali ke Palestina. Akhirnya diutarakan itu, wahai istriku, bahwa aku harus meninggalkan kau. Bertanya-tanya Siti Hajar, apakah kau meninggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Tidak menjawab bukan karena enggak mau memberikan apa yang telah Allah tuntunkan untuknya, tapi Nabiullah Ibrahim sangat berat hati melihat bagaimana anaknya yang dinanti 86 tahun, istrinya yang sangat dicintai harus ditinggalkan di suatu lembah bi ghairi dzar'in, yang dimana itu tidak ada satu pohon pun yang tumbuh di dalamnya. Gersang hadirin. Akhirnya setelah Nabiullah Ibrahim ditanya beberapa kali tidak menjawab, barulah setelah Nabiullah Ibrahim menjauh, lihat jauh, barulah Siti Hajar memberanikan bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang telah memerintahkan ini semua? Setelah mendengar pertanyaan itu, Ibrahim pun menjawab, qala na'am, benar wahai istriku. Mendengar jawaban ini Siti Hajar kemudian dengan lantangnya mengatakan, idza la tu'ana, sesungguhnya wahai Ibrahim, kalau demikian adanya perintah dari Allah, silakan kau pergi, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai pada titik ridho, sampai pada titik ridho yang akhirnya berjalan waktu, persediaan air serta makanan roti kering yang apabila mau dimakan tuh harus direndam terlebih dahulu agar lunak. Itu cukup hanya 1 hari. 1 hari lewat, akhirnya mulai kekurangan makan minum. Ismail kecil mulai menangis. Siti Hajar pun dengan kasih sayangnya melihat putranya yang tercinta menangis. Akhirnya Siti Hajar pun panik, lari naik ke Bukit Sofa untuk mencari air, tidak ada. Kemudian lari naik ke Bukit Marwah pun demikian. Karena paniknya sampai 7 kali dilakukan Siti Hajar dan tidak menemui, sesampainya 7 kali di Bukit Sofa. Akhirnya apa yang terjadi? Tangis Nabi Ismail alaihissalam sudah tidak terdengar lagi. Tersirat pikiran bahwasanya jangan-jangan Ismail alaihissalam sudah meninggal dunia karena kehausan. Akhirnya Siti Hajar pun turun dari Bukit Sofa, lari menghampiri putranya Ismail alaihissalam, dan ternyata dilihat ada sosok seorang laki-laki yang bertinggi tegap, berpakaian serba putih, tampannya bukan main. Dan ternyata beliaulah yang memberikan minum kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan kemudian Siti Hajar pun mendatangi Ismail, mendekati. Akhirnya laki-laki tersebut itu menghilang, dan itulah malaikat Jibril alaihissalam. Dan terlihat ternyata air memancar dari tapak kaki Ismail alaihissalam. Akhirnya Siti Hajar mengatakan, zamzami, 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 berkumpullah air. Mulai peradaban baru. Lihat hadirin, buah dari ridho dari Siti Hajar. Apa yang terjadi? Sesuatu yang tidak pernah terpikir. Mungkin Siti Hajar berpikir dia akan mendapati air dari tapak kakinya yang bisa berjalan. Bukan hanya bisa berjalan, berlari Siti Hajar. Tapi ternyata Allah tidak memberikan itu. Yang Allah berikan dari tapak kaki anak yang belum bisa berjalan, Ismail alaihissalam. Lagi-lagi, kalau sudah sampai pada titik ridho, Allah berikan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian berjalan waktu 13 tahun hadirin. 13 tahun Siti Hajar Ismail ditinggal di padang pasir satu lembah tersebut. Kemudian setelah 13 tahun datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melihatnya.
Bahagia mereka berjumpa kembali dengan keluarga, dengan anak, dengan istri yang memang sudah lama ditinggalkan 13 tahun lamanya. Bercengkrama mereka layaknya keluarga yang harmonis. Tapi ternyata hadirin, lagi-lagi Allah ingin melihat bagaimana keridhaan keluarga tersebut. Datanglah setelah 3 hari kemudian Nabiullah Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai Ibrahim, aku bermimpi, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Baru 3 hari berjumpa dengan anaknya yang dicintai, istrinya yang disayangi. Akhirnya datang perintah oleh Allah untuk menyembelih putra tercintanya. Apa Ibrahim yang dilakukan? Ridho terhadap ketentuan Allah. Kemudian apa jawaban dari lelaki, anak yang soleh, anak yang dididik oleh seorang ibu 13 tahun lamanya, dididik tauhid, dididik akidah, dididik ilmu dan sebagainya. Penyembahan, pengabdian kepada Tuhan sungguh tidak diragukan kembali, yang akhirnya jawabannya pun sangat mencengangkan, sangat membanggakan. Nabi Allah Ibrahim, ibunya yang mendidiknya, Nabi Ibrahim dari langit mendoakannya, Rabbi habli minas salihin. Begitu mendapatkan suatu pertanyaan, apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim, kemudian Ismail pun menjawab dengan lugasnya, ya abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahku tersayang, lakukan, sesungguhnya itu semua nanti engkau akan mendapatkanku tergolong ke dalam orang-orang yang sabar. Ismail pun ternyata tumbuh menjadi manusia yang ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, terjadilah proses tersebut. Dibawalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibawalah Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabiullah Ibrahim ke suatu jabal kurban. Kemudian ditempelkanlah, dibaringkanlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Di situ apa yang terjadi? Nabi Ismail pun ingin membantu ayahnya untuk bertauhid kepada Allah. Apa yang diperintahkan? Wahai ayahku, sebelum kau menyembelih aku, tolong telungkupkan wajahku, telungkupkan mukaku, agar saat engkau menyembelih nanti engkau tidak merasa kasihan, tidak merasa iba bagaimana menatap wajahku, wahai ayahku. Kemudian yang kedua, aku minta, wahai ayah, tolong jaga bajumu, cuci bajuku terlebih dahulu, dan jaga bajumu jangan sampai terkena darah dari penyembelihan ini. Dan yang ketiga, sampaikan salamku, wahai ayah, untuk ibuku tersayang. Karena Siti Hajar sangat cinta kepada Ismail alaihissalam, sampai-sampai di akhir saat penyembelihan terjadi, ridho kepada Allah, tapi ada sesuatu yang dipesan, yang ingin disampaikan kepada Siti Hajar, ibunya tercinta. Abati, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Wahai ayahku tersayang, lakukan, sesungguhnya itu semua nanti engkau akan mendapatkanku tergolong ke dalam orang-orang yang sabar. Ismail pun ternyata tumbuh menjadi manusia yang ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, terjadilah proses tersebut. Dibawalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dibawalah Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabiullah Ibrahim ke suatu jabal kurban. Kemudian ditempelkanlah, dibaringkanlah Nabiullah Ismail alaihissalam. Di situ apa yang terjadi? Nabi Ismail pun ingin membantu ayahnya untuk bertauhid kepada Allah. Apa yang diperintahkan? Wahai ayahku, sebelum kau menyembelih aku, tolong telungkupkan wajahku, telungkupkan mukaku, agar saat engkau menyembelih nanti engkau tidak merasa kasihan, tidak merasa iba bagaimana menatap wajahku, wahai ayahku. Kemudian yang kedua, aku minta, wahai ayah, tolong jaga bajumu, cuci bajuku terlebih dahulu, dan jaga bajumu jangan sampai terkena darah dari penyembelihan ini.
Dan yang ketiga, sampaikan salamku wahai ayah untuk ibuku tersayang. Karena Siti Hajar sangat cinta kepada Ismail alaihissalam. Sampai-sampai di akhir saat penyembelihan terjadi, ridho kepada Allah, tapi ada sesuatu yang dipesan yang ingin disampaikan kepada Siti Hajar, ibunya tercinta. Wahai ayahku, sampaikan salamku kepada ibu bahwa aku sangat cinta kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Singkatnya, begitu saat pisau itu sudah sampai kepada leher dari Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim membaca Bismillah, Allahu Akbar. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Sehingga Nabiullah Ibrahim tangannya tidak lagi bisa digerakkan, menunggu untuk menyaksikan bagaimana Allah sudah memberikan suatu ujian bala'un mubin kepada keluarga Nabiullah Ibrahim. Dan hasilnya hadirin, lagi-lagi benang merahnya, saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam ridho, anaknya ridho, Siti Hajar ridho akan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, yang akhirnya digantilah dengan dewasa, dengan hewan domba yang begitu besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Akhirnya terjadilah syariat yang indah sampai detik ini, berawal dari suatu kisah sampai akhirnya membuahkan hasil syariat yang indah yang dijalankan oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu nasuhan qad astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.